Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas penelitian 2. Di sini saya akan mewakilkan anggota kelompok saya untuk menjelaskan bagaimana cara menentukan varian, standar deviasi gabungan, T-hitung, dan T-tabel menggunakan hitung manual. Di sini kita memiliki dua data sampel dari nilai siswa SD konvensional dan SD eksperimen. Sebelumnya saya akan menjelaskan keterangannya, yaitu X1 adalah nilai data ke-1, N adalah banyak data, XI adalah rata-rata, V adalah varians, DSG adalah deviasi standar gabungan. Berikut rumus yang kami gunakan untuk mencari rata-rata, yaitu sigma X per N. Hasil dari rata-rata SD konvensional adalah 2,16, lalu rata-rata SD eksperimen adalah 2,26. Kemudian kami menentukan varian dengan rumus sigma dari kuadrat X1 dikurang X dibagi N dikurang 1. Berikut hasil dari varian SD konvensional yaitu 0,033 dan varian SD eksperimen yaitu 0,053. Selanjutnya, kami akan menentukan standar deviasi gabungan dengan rumus akar N dikurang 1 dikali varian 1 ditambah N 2 dikurang 1 dikali varian 2 per N 1 ditambah N 2 dikurang 2 dengan hasil 0,2. Setelah itu, kami akan mencari T-hitung dengan penghitungan sebagai berikut. Dan ditemukan hasilnya adalah minus 0,793. Lalu kami mencari T-tabel dengan hasil 2,306. Kesimpulannya sebagai berikut, dengan T-hitung lebih kecil dari T-tabel. Selanjutnya untuk penghitungan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara menghitung uji independent sample t-test menggunakan SPSS. Di sini terdapat konsep dasar uji independent sample t-test, yaitu uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dan sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, syarat uji statistik parametrik ini adalah data berdistribusi normal dan homogen. Lalu di sini kita mempunyai data terdapat dua sampel, yaitu sampel pembelajaran di SD konvensional dan di SD eksperimen. Lalu di sini akan dibuat dua grup, yaitu grup A dan grup B. Grup A untuk SD konvensional dan grup B untuk SD eksperimen. Jadi kita tulis untuk grup A-nya grup 1 dan grup B-nya grup yang kedua. Lalu selanjutnya klik variable view, lalu klik di kolom nama yaitu kolom hasil dan pembelajaran. Setelah itu beri label di kolom hasil yaitu hasil pembelajaran. Nah, untuk label di kolom pembelajaran yang kedua kita tulis aja pembelajaran lagi. Setelah itu, kita klik value pada kolom pembelajaran, lalu akan keluar value label. Nah, kita klik value 1, lalu labelnya SD konvensional, lalu klik add. Setelah itu, kita tulis lagi value 2, labelnya SD eksperimen. Kita klik add lagi dan klik OK. Setelah itu, kita pindahkan data yang dari Excel tadi ke SPSS. Dan data dari SD konvensional kita pindahkan di kolom hasil, dan di SD eksperimen kita pindahkan juga di kolom hasil. Lalu untuk kolom pembelajarannya kita isi dengan grup yang tadi, grup 1 dan grup 2. Nah, setelah itu kita klik analyze, lalu pilih compare means, lalu klik independent sample t-test. Setelah itu akan muncul kotak independent sample t-test. Nah, untuk hasil pembelajaran kita pindahkan ke kotak test variable
Untuk pembelajarannya kita pindahkan ke grouping variabel, lalu klik define group dan isi grup 1 dengan angka 1 dan grup 2 dengan angka 2. Lalu klik continue, klik OK. Lalu akan muncul output berupa gambar seperti ini, seperti yang ada di gambar. Lalu kita copy saja dan kita pindahkan ke Excel. Setelah itu, kita bisa melihat nilai dari signifikansinya, signifikansi to tail-nya ya. Nah, kita baca dulu dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai sig to tail-nya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara data pertama dengan data kedua, yaitu data SD konvensional dan SD eksperimen. Tetapi jika nilai sig to tail-nya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran di SD konvensional dan SD eksperimen. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai sig to tail-nya lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran di SD konvensional dengan SD eksperimen.